Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ati anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Pada hari ini kita akan mengulang pelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif dan vegetatif, karena masih banyak gambar-gambar yang belum diketahui cara perkembangbiakannya, maka akan saya ulang seperti berikut. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi pada bunga yang mempunyai komponen atau bagian-bagian bunga seperti pada gambar ini. Tolong diperhatikan nama-nama bagian bunga serta ingat-ingatlah apakah fungsi dari masing-masing bagian bunga tersebut. Anak-anak masih ingat kan? Anak-anak mengingatkan kembali pada tadi slide pertama saya jelaskan bahwa bunga cara perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa? Masih ada yang ingat? Iya, benar. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Adapun untuk jatuhnya serbuk sari kepala putih itu bisa dibantu oleh beberapa. Di antaranya pertama dibantu oleh serangga. Yang kedua dibantu oleh manusia, dibantu oleh angin, air, dan hewan-hewan yang lainnya. Oke anak-anak, kita berlanjut lagi ya. Ini pada slide ini gambarnya yang terlihat adalah cara penyerbukan. Cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, ketiga penyerbukan silang, dan keempat adalah bastar. Tentu kalian masih ingat ya apa dari pengertian masing-masing penyerbukan tersebut? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangannya. Oke. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu hasil dari proses penyerbukan, yaitu di mana jatuhnya serbuk sari kepala putih yang terjadi dalam kepala putih yang turun dalam bakal buah menjadi buah, dan di dalamnya menjadi bakal biji dan biji. Maka dari itu pada peristiwa penyerbukan yang merupakan awal daripada perkembangbiakan secara secara generatif, maka akan menghasilkan biji, sehingga biji bisa dikatakan sebagai alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Masih ingat kan? Nah, jika sudah paham mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, kita masuk kepada perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2, masih ingat kan? Yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, dan 2. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Dimana kalau buatan adalah ada campur tangan manusia untuk di dalam proses pembuatannya. Kita masuk yaitu kepada vegetatif alami pada tumbuhan, ada 9. Kita lihat ya pada slide 1 sampai dengan 9. Tunas, spora, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal, rizoma atau rimpang, geragi atau stolon, membelah diri, kemudian tunas daun atau tunas akar, di mana tunas daun atau tunas akar masuk ke dalam tunas adventif. Oke. Habis ini kita akan menyimak masing-masing contoh pada masing-masing cara perkembangbiakan alami pada tumbuhan tersebut. Siap ya? Halo, kita nyambung lagi yaitu mengenai tentang contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah sengara tunas. Contohnya yang pertama adalah bambu, kemudian 2 pisang, 3 nanas, 4 lidah buaya. Berikutnya ada serai, ada juga tebu ya. Itu adalah contoh daripada tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas. Kita lanjut berikutnya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal atau rimpang adalah yang pertama, gambar pertama ini adalah lengkuas, kemudian yang kedua adalah jahe, ketiga ini adalah ginseng, kemudian kencur, kemudian kunyit, dan bunga kana atau yang sering disebut dengan bunga tasbih. Tentunya ingat ya gambarnya berwarna-warni, dan ini waktu buat kecil itu bagian kelopaknya itu dipakai untuk kuku-kukuan, jadi mudah diingat ya, karena ini juga ada di sekitar kita.
Perkembangbiakan berikutnya yaitu geragi atau stolon. Contohnya adalah ada pegagan, ada stroberi, ada rumput teki, kemudian ada semanggi, dan ada juga eceng gondok. Jadi hampir mirip dengan merunduk ya, tapi bedanya adalah di sini stolonnya itu antara satu dengan yang lainnya itu batangnya itu melengkungnya itu ada di atas tanah atau di dalam tanah, sementara kalau merunduk itu melengkungnya jauh sekali di atas tanah. Jadi tolong dicermati betul contoh tanaman ini agar tidak salah dengan pada saat perkembangbiakan secara merunduk. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan menggunakan umbi batang, yaitu contohnya satu ketela rambat, kentang, kemudian ada kembili, kemudian juga ada gadung ya. Itu adalah yang berkembang biak dengan umbi batang. Kita lihat kalau pada umbi batang itu setiap lekuk-lekuk pada umbi tersebut ada lekuknya, dan lekuknya itu akan muncul mata tunas. Itulah yang membedakan ya tanaman tersebut berkembang biak dengan umbi batang. Berkembang biakan secara tunas adventil dibagi dua, yaitu tunas daun dan tunas akar. Nah, pada gambar slide ini adalah contoh dari yang tunas daun. Satu dari daun cocor bebek, kemudian wijaya kusuma, kemudian yang satunya lagi ini adalah gambar dari cemara, sukun, kersen, kesemek, itu yang berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Berkembang biak dengan menggunakan spora, contohnya adalah suplir, tanduk rusa, kemudian sarang burung, paku ekor kuda, juga pada tanaman paku-pakuan ya, yang kayak duit-duitan yang nempel-nempel di pohon-pohon besar seperti itu. Kemudian juga pada jamur juga berkembang biak dengan menggunakan spora. Tanaman yang berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya adalah alga hijau ya. Kemudian yang satunya adalah euglena. Euglena, yang bawah ini euglena. Terus kemudian yang kiri atas ini adalah yang alga hijau. Pada tumbuhan, selain mengalami perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin atau secara seksual, juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif alami atau secara tak kawin atau secara aseksual, yaitu dengan cara yang pertama dengan cara membelah diri, yaitu satu menjadi dua, pembelahan dirinya secara biner, satu jadi dua gitu ya. Kemudian contohnya adalah satu amuba, yang kedua adalah pada paramecium. Cara perkembangbiakan vegetatif alami pada hewan yang kedua adalah dengan cara tunas, contohnya adalah hidra, anemon, dan ubur-ubur. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Yaitu jika bagian pada hewan tersebut terpotong, maka bagian yang terpotong itu akan tumbuh kembali atau akan tumbuh bagian yang hilang, akan tumbuh kembali bagian yang hilang. Yang memiliki kemampuan fragmentasi adalah cacing pipih atau sering juga disebut dengan cacing planaria. Alhamdulillah, kita sudah mengulang kembali pelajaran yang beberapa lalu sudah kita pelajari bersama. Anak-anak, media ini saya buat untuk mengobati rasa kangen kita semuanya, bisa mendengarkan suara Bu Ati. Semoga kalian semakin semangat di dalam belajar. Aduh, kok jadi pede amat ya. Tapi itulah rasa kangen Bu Ati, dengan membuat ini rasanya udah dekat dengan kalian. Oke. Selamat berapa aja ya. Habis ini jangan lupa dipelajari betul materinya. Terus ada soal loh yang nunggu kalian. Siap ya?